dan sebagainya. Kami tidak perlu memperkenalkan satu-satu, nanti ada waktunya sendiri. Hanya sebagai tuan rumah, sekali lagi disamping ucapan terima kasih adalah hormat dan bersyukur kami pada Dewan Pengarah kami selaku pimpinan PGRI hadir di sini. Pak Iwan, kami juga mengajak pembina di Kabupaten Gresik yang Pak Iwan juga kenal dekat. Beliau Bapak Mulyo Sarjana Hukum, usianya salib menyalip Pak ya, beliau 78, 78, sama-sama bajunya masih PGRI. Kalau diiris dagingnya, darahnya juga akan keluar norek-norek seperti PGRI. Yang baru-baru dari Pak dari Alhamdulillah. Bapak itu sendiri yang lalu siap, alhamdulillah. Monggo Bapak. Nanti lamongan tadi. Oh iya, monggo. Iya. 27 yang hadir dari 23 undangan utama dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Nanti Pak Joko bisa melaporkan kepada Ketua Umum. Bapak dan Ibu, acara pada pagi hari ini namanya silaturahim. Maka yang pertama nanti Bapak Ketua Karteker, Bapak Dr. Adi Joko Adi Manilo, biar bercerita kok bisa didugasi sebagai Karteker dan apa tugas beliau. Kemudian yang kedua nanti menjelaskan apa yang perlu diharap dan dibijaksanai oleh para ketua dan pengurus PGRI se-Jawa Timur yang nanti hadir. Kemudian nanti yang ketiga acaranya adalah tanya jawab atau penyelesaian permasalahan diskusi cilik-cilikan untuk bisa mengatasi kondisi yang ada di Jawa Timur. Yang jelas yang rawuh di sini pada pagi hari ini benar-benar merasa malu dan dipermalukan di mata PGRI seluruh Indonesia karena di Jawa Timur menjadi liar, menjadi tempat asal-usul asap yang ada di Indonesia, yaitu pelaksanaan kongregasi luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 3 November, di mana acaranya rencananya dibuka tanggal 3 itu jam 3, tetapi kita bersyukur karena sebelum jam 3, salah jam 2:40 susunan pengurus besar PGRI versi KLB sudah diumumkan sebelum pembukaannya. Ini kita bersyukur. Lalu dulu pembukaan dulu baru pengumumannya, tapi yang terjadi kemarin adalah pengumuman dulu baru pembukaan. Tapi besok pembukaan bukan artinya. Dan mudah-mudahan tempatnya lebih baik daripada di sana kemarin, karena di sini ada bannernya. Bannernya berbunyi silaturahim dan koordinasi. Nanti di sana kemarin banner bukan, tapi yang saya tahu adalah sebuah ruangan SD Press yang warna hijau, yang videonya beberapa detik sempat kita lihat bersama. Kemudian kota. Kan ini Lamongan ini Pak Adi Suwito dari Lamongan, monggo. Sudah 28 tak benar ya? 28 hadir. Sama ya tidak apa kita hitung supaya lebih quorum. Di sini kalau kursinya kurang tolong ditambahin ya. Dihitung dari kalau di sana itu gue kursinya. Anton dari Malang Kota sama datang ya. Soalnya mungkin agak macet. Ini depan ini ada depan sini ini. Oh ya boleh. Malang Kota, nah Lamongan Pak Adi Suwito depan ini bisa Pak. Depan ada satu ini. Tuban Kabupaten, kemudian Lamongan Kabupaten, Malang Kota sudah datang. Bojonegoro belum, mungkin perjalanan
Alhamdulillah bersyukur karena sudah lebih banyak dari yang kami prediksinya. Bapak Ibu, kita awali acara silaturahmi ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran dengan harapan kita selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah, mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini doa Qiraul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Yo selaku Ketua Caretaker yang mendapatkan tugas dari Pengurus Besar PGRI, dipersilakan menyampaikan sambutan dan arahan. Kemudian kami mohon maaf sebelumnya barangkali ada kekurangan tempat duduk karena memang kami rencananya mengundang hanya 3 kali 23, berkembang akhirnya dikurangi pesertanya 2 kali 32, dan sekarang yang hadir sudah 28, ada yang hadir 2, ada yang hadir 3. Mas Anton dengan siapa? Oh ya, alhamdulillah kita. Oh sekali oke, lanjut. Ini yang tengah adalah Bapak Dr. Joko Adiwanyo. Beliau adalah Ketua Pengurus Besar PGRI yang mendapatkan sebagai Ketua Caretaker. Alhamdulillah, Kabupaten Pacitan 29 Kiai Prayit yang sudah tahu. Terima kasih. Oh ini bilang depan saya ada tempat satu. Oke, depan ini bisa sama-sama. Belakang ini ada Pak. Kemudian sebelahnya Pak Joko Ambe adalah Pak Sismaji, ya, pakar hukum dari Jawa Timur. Beliau dari Banyuwangi, Pak Santon. Ya. Ya, yang menanyakan loh, kenapa kok Banyuwangi juga sebagai caretaker, nanti beliau biar dijelaskan ya. Kemudian sebelah kanan sendiri, mudah-mudahan sudah kenal karena tugas petaranya ya. Terima kasih, monggo Pak Joko Ambe untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dipandang penting dalam acara silaturahmi ini. Dipersilakan. Kesejahteraan rahmat mudah-mudahan dilimpahkan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahmat. Yang saya hormati Pak Iwan, beliau adalah orang-orang yang menjadi pemikir saya dan yang memberikan doa supaya saya berani, karena sesungguhnya saya tidak seberani apa yang dipikirkan oleh kawan-kawan. Yang pertama, dan saya juga tidak memiliki pemahaman yang tajam tentang PGRI anggaran dasar itu tidak tajam, sehingga saya mengajak beliau mahasiswa dan sebagainya. Yang saya muliakan dan saya banggakan Pak Mul yang senantiasa memberikan saya masih di jalurnya PGRI. Dan yang ketiga Mas Anton. Kalau menurut telat-telat, ini kalau malah hidup, itu tak jelas. Mana berhenti? Baik, baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau maaf. Saya itu waktu mantan rektor, mantan apa itu saya itu kelelehan, sehingga saya itu sering ditekan. Sebenarnya saya akan kelelehan dan ditekan pada hari itu yang keempat. Jadi masalah yang ketiga, yang keempat, yang patut disalahkan dalam adalah Mas Ali. Mas Ali adalah yang mendukung Pak Bob menjadi ketua PGRI Jawa Timur. Dan saya dihasilkan ke Jakarta dengan cara-caranya dia. Jadi kalau ada apa-apa yang tanggung jawab itu adalah masalah.
tanggung jawab juga masalah. Kemudian untuk mencuci dia, mencuci dirinya, saya diminta ganti kaki. Saya sudah jadi kateter, musibah bagi saya. Saya bilang sudah alasan bagus-bagus, saya keburu juga alasan. Bu, saya itu loh cenderung masih dipaksa jadi kateter. Pertemuan ini juga begitu Mas Dewa. Pertemuan itu, pertemuan lagi, dari dan dari arah, aku lebih tanggung jawab. Jadi hari ini yang tanggung jawab kalau ada apa-apanya adalah Gresik. Anu, wifi kurang tekan. Kalau nggak ada kita itu hari ini sebetulnya hari ini itu mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki yang diberikan kepada kita. Ini yang harus kita sebut. Rezeki apa itu? Rezeki KLB. KLB rezeki musibah bagi kita. Kita terkenal. Dia melaksanakan suatu kegiatan itu tidak punya dalil untuk menguatkan kegiatan itu rezeki. Itu tidak perlu usaha atau tidak, itu sudah biasa sendiri. Karena kegiatan itu sudah dipantau di Jakarta. Jadi karena bagaimana supaya KLB itu terjadi doa seluruh sebetulnya adalah rezeki bagi Ibu Rifa. Dengan demikian Jawa Timur itu tidak punya tiket untuk ikut kongres. Riau tidak usah ikut kongres, tiketnya hilang. Jadi kita tidak perlu keamanan macam-macam, dia juga tidak bisa. Tetapi jangan tepuk dulu masih tepuk nanti rusak tangannya ya. Yang kedua adalah setelah kita punya peluang itu tentunya siapa itu adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita tentunya punya ambisi-ambisi tertentu. Tidak boleh kita sembunyi saya akan saja, tetapi kita terus-menerus inspirasi. Kemudian masuk dalam pikiran dia, menjadilah dia pikiran yang itu harus punya pikiran. Katanya ibu saya itu menantang ponak sorak. Ya guru tanpa bolo, bukan tanpa bayar. Jadi sebetulnya ini sudah selesai hari ini tuh mas. Itu tidak boleh, sudah selesai. Jangan merebut sekali-sekali, jangan merebut gedung. Dan uangnya tinggal 31 juta. Mereka meninggal dunia dengan hari ini sebetulnya kita harus jaga bahwa kantor dan rumah sakit. Sudah saya konsultasi dengan kepala diklat Mahkamah Agung, seorang profesor. Mas seperti audiensi mana ke ini? Ada apa? Ada ini. Saya punya masalah susah Pak Audiensi. Gubernur itu punya aparat tentang biro hukum, Polda punya aparat tentang biro hukum. Itu satu, dia punya intelijen. Baru kita itu Sumenep. Karena sama itu, akhirnya Sumenep itu kita PB. Sama yang dibikin Riau. Riau ya tulisannya gitu, Sumenep gitu. Nah permasalahan tulisannya Riau kan palsu. Pasti disimpan oleh poros besar untuk fakta persidangan nanti. Tapi di Jawa Timur harus kita Bisa coba. kata apa? Antum mau. Rumah ya. Kepada pengurus besar. Itu kan kasihan bolak-balik ke Jakarta, harus dicatur. Sudah ada suratnya Pak. Cepat dicatur Pak, nanti kasihan gitu. Bila Sumenep itu segera menunjukkan, maka selesai persoalan itu. Kalau itu ya Pak Tomo, sebentar lagi saya terima. Berarti dan kan kasihan itu akhirnya yang sudah mendukung itu juga teman-teman dari Pamekasan nanti di
juga ya nanti begitu kasihan kawan-kawan guru mesti takut Pak kena pengadilan itu kabarin timbangan terus akan ada itu kita amankan ya. Jadi ada dua yang sudah kita cari, tapi sekali lagi kita itu leading menang tanpa lagi kalau bisa terus didekati supaya jadi tempat. Tapi Mas Iwan terus nopo mboten ndok sak perkara iki lho mesti nek sing gangguan nggih lho. Sing ganggu kan kudu enek. Makanya digawe kan Probolinggo, yo Jarno. Jarno ndek kan melo saat ketutup betul-betul tahu. Biar ada, dan semua diambil dan karena ada di. Tapi Banyuwangi harus diambil. Saya ingin ada pertemuan data antara dapat sama mahasiswa. Itu harus dilakukan. Mahasiswa saya berat tidak melawan data. Wong ini melawan teguh berani melawan sama. Dan ingat ini itu terdengar oleh mereka kan siapa? Justru tidak ditenang. Melawan bupati berani melawan. Makanya saya lihat Baiknas dari Surabaya itu datang ke Surabaya. 31 itu programnya togel kemanuan. Mereka 32 ulang. Nah, terus selamat datang. Boleh coba ya, boleh mantau. Mas. Ya berlanjut. Masih tetap dalam dunia pertaniannya, masih terus menerus menggunakan dan sekalian. Mekanisme different, dia akan melawan terus sampai titik darah penghabisan terus semacam itu. Bagaimana pengurus besar? Ya harus kan menjawab ladeni, Pak. Kita ladeni. Jadi itu akan terus-menerus. Ini nggak akan selesai. Sebentar lagi gugatan apa lagi? Sebentar lagi gugatan nggak bisa. Ini kan silaturahim nggak bisa digugat. Kalau kemarin itu ditambah atasnya malah nggak bisa menggugat. Kita ada hitanannya, jadi nggak akan digugat. Baik, saya lanjutkan. Sama dengan kita akan melakukan pendekatan. Approaching itu pada ibu dan bapak sekalian pasti akan dilakukan. Mendekati dengan cara-cara yang kadang-kadang persuasif, kadang-kadang juga imperatif. Maka juga akan menggunakan kekuatan-kekuatan di luar kita yang dianggap memiliki pengaruh. Bisa mempengaruhi kepala dinas, bisa mempengaruhi. Tapi untuk sekarang kelihatannya sulit karena mereka sibuk untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan di situasi kebingungan secara politik, ini melok sopo. Ini melok sopo, ini pemilihan presiden sudah bingung sehingga berita kita itu sebetulnya tidak. KMK, kemudian Mas Gibran, macam-macam itu berita dibanding kita. Baik. Kemudian ini fenomena baru Pak dan Ibu. Tidak pernah pengurus besar itu melakukan pemecatan langsung di provinsi. Jawa Timur, kabupaten, kota, pura, juga. Itu kalau tidak saya ingatkan, itu akan dipecat. Siapa yang memecat? Ceritanya begini. Kita itu sudah main, melihat mereka itu KRB itu main, dan kita senang dia KRB. Tapi ketua provinsi dan sekretaris kumpul di Jakarta, 31 itu datang di Jakarta. Sehingga pada saat itu suatu misal Rio datang di Surabaya, itu 9 kabupaten kotanya itu di Jakarta untuk kabupaten kota dan dipecat mana? Jadi mati di paten mana? Ya. Hari ini karena 9 kabupaten kota bertemu dengan PRT gubernur dan gubernur menyetujui dipecat. Ini yang terjadi di Rio. Kemudian epicentrumnya itu 3 Pak. Yang satu di Riau, Mas Afiki, kemudian Banyuwangi itu tempatnya Yai Ensinur, kemudian yang ketiga itu tempatnya Pak Sekjen di NTB.
NTB itu semua pengurusnya datang dan lapor untuk memecat yang datang. Karena akhirnya bahkan menjadi perlawanan. Pecat. Ya. Seharusnya kemudian Pak Ivan sekarang itu yang paling bagus, yang tidak punya masalah, kegiatan terus berlangsung, malam terus berlangsung, nggak ada. Kalau ada gangguan, telepon saya. Kan diganggu, supaya ada gangguan, telepon saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kuat oleh keamanan, nanti saya datang. Hampir ke. Tapi saya yakin bahwa kita valid ada SK misalnya kita valid. Oleh karena saat yang terbaik gambarnya bukunya pasang sing akeh nyanyi Gibran Rekesari itu pada karo pembunuh pelan-pelan Pak Teguh Prapangan. Jadi mohon dikibarkan gambarnya Bumi sebagai pengurus besar. Jadi prinsipnya di dalam mengatasi permasalahan bangsa ini kita tidak menggunakan kekerasan, baik di tingkat provinsi. Ini bodoh. Pindah channel, ganti channel. Saya percaya bahwa dengan kehadiran Bapak Ibu dari Kabupaten Kota sekarang ini, nanti mereka-mereka yang sepakat dengan KSB akan berguguran secara perlahan-lahan. Mereka akan berguguran tanpa kita tegurkan. Sekali lagi, mereka akan berguguran tanpa kita tegurkan. Saya percaya selain 2 kabupaten, yaitu Banyuwangi dan Probolinggo, selain itu Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo yang sekarang belum hadir, nah itu sebenarnya sama dengan kita, hanya belum bisa hadir. Tetapi dari jumlah yang hadir ini barangkali menurut persentase sudah lebih dari 80%. Dalam sistem hukum yang ada, kalau dalam satu kejadian terdapat kehadiran atau kesepahaman lebih dari 80% yang hadir, maka itu berarti mempunyai kemenangan walaupun tidak melalui perdebatan sengit. Oleh karena itu sekali lagi, setelah ini mari kita bangun bersama di Jawa Timur yang pada waktu yang lalu merupakan kebanggaan tingkat nasional. Jawa Timur ini merupakan satu organisasi yang dibanggakan oleh pusat karena kebersamaan Jawa Timur. Barangkali kita masih ingat satu-satunya provinsi yang mengadakan rapat koordinasi itu yang kemarin di hotel di sana. Rapat koordinasi provinsi yang diikuti oleh sekitar 1.200 peserta. Biayanya lebih dari 1 miliar. 300 juta diantaranya dibantu oleh Provinsi Jawa Timur. Jadi dulu barangkali banyak kami sering membantu kegiatan-kegiatan yang ada pada tingkat provinsi yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing peserta di kabupaten kota. Kami masih bisa membantu teman-teman itu sekitar 300 juta sebanyak beberapa kali. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa Jawa Timur menjadi organisasi yang dibanggakan oleh PB? Karena Jawa Timurlah yang mampu membangun gedung PGRI Sulawesi Tengah dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh kabupaten kota,
bukan uangnya provinsi, tapi berasal dari kabupaten kota yang kami kumpulkan rupiah demi rupiah sampai memperoleh 2.400.000.000. Ya, ini saja 1 miliar. Yang 100 juta kita berikan pada Pandeglang karena kasus yang terjadi tsunami di Selat Sunda. 100 juta kepada kabupaten di pantai selatan Madura, Sumatera, dan 2 miliar 200 juta 700.067 rupiah kita salurkan langsung kepada Provinsi Sulawesi Tengah. Itu adalah uangnya kabupaten kota yang diperoleh dari sekolah-sekolah yang ada dan dari perguruan tinggi yang juga menyampaikan bantuan itu lewat Provinsi Jawa Timur. Kami betul-betul seluruhnya 100% kita sampaikan ke sana. Tidak ada satupun yang kami gunakan untuk biaya-biaya yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berharap setelah ini tolong Jawa Timur mempertahankan diri sebagai provinsi yang dapat dibanggakan, dapat menjadi acuan dari provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, sekali lagi kami berharap marilah penyelesaian masalah ini kita atur, kita laksanakan secara damai untuk yang sekitar 8 kabupaten kota belum hadir di acara ini. Tolong nanti ada penugasan dari teman-teman yang dekat, teman-teman yang berhubungan dekat dengan mereka untuk dihubungi, diberikan gambar-gambar kegiatan yang ada sekarang ini, diberikan keputusan yang ada sekarang ini, biar mereka cepat bergabung dengan kita. Karena adanya kegiatan hari ulang tahun PGRI yang seharusnya setelah kita laksanakan, ada beberapa kegiatan yang juga menjadi menjadi rekomendasi dari PGRI Provinsi Jawa Timur. Tapi kita lihat sekarang PGRI Jawa Timur yang telah diancam itu secara formal belum kita bentuk. Nanti akan segera kita bentuk dan pengesahan dari PGRI. Dan PGRI yang mempunyai kewenangan. Mari Pak Jim, barangkali yang dari Batu ini ada ya, dan kontak pada kita bahwa tanggal 23 akan ada kegiatan yang dilakukan di Batu dan di tempat-tempat lain semacam itu juga. Jadi kegiatan Pak Jim yang terkait dengan SDG dan PLCD itu dapat berlangsung terus, jangan sampai terganggu. Karena program itu telah lama disusun dan sekarang tinggal melaksanakan lagi. Mereka butuh surat keterangan dari organisasi provinsi yang tentunya dari kami dari kategori Bapak-bapak dan Ibu, barangkali itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kita dengan menyelesaikan permasalahan badan kota dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Kita sampaikan dan selesaikan dengan sabar, tetap mengatur persaudaraan antara kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beserta silaturahim yang dirahmati Allah, yang perlu saya rawat
natural untuk nanti kirim peserta jalan sehat 20 juta. Salah ketik, soalnya kesusu-susu dan rumah makan lagi. Jadi ketika mengenai jalan di dalam kendaraan dari mulai ketambah. Beliau berdua sudah menyampaikan beberapa hal. Jadi dari silaturahim ini dilanjut dengan koordinasi, nanti Pak Ketua Karteker yang akan memimpin. Yang terpenting bahwa kegiatan TKRI di Jawa Timur harus tetap jalan, begitu Pak ya, tidak boleh berhenti dengan adanya pembekuan. Siapa yang berhak melaksanakan adalah Karteker yang ditugasi oleh BPPDR. Nanti kalau Bapak Ibu bertanya, yang pakai belangkon beliau adalah pakarnya untuk menjelaskan secara hukum. Kemudian nalarnya ada yang di paling kanan itu beliau ada Mas Ismono. Bapak Ibu, dalam kepengurusan ini nanti, dalam silaturahim ini nanti akan kita lanjutkan nanti dengan penyusunan pengurus PAW, begitu nanti Pak Coba ya. Tetapi kita ikuti nanti apa pengarahan beliau. Kemudian tentunya usulan dari teman-teman untuk membentuk kepengurusan PAW dengan cara yang sejuk seperti didahulukan Pak Ikhwan, tidak boleh dengan kekerasan, kemudian pelantikannya di mana dan lain sebagainya, itu urusan gampang. Sekarang ini dilantik melalui HP juga nggak apa-apa, yang penting ada identitas. Ada agenda penting besok tanggal 17 Ketua Umum datang di Jawa Timur, dibawa ke Blitar, menginap di Blitar tanggal 18. Kabupaten dan Kota Blitar menyelenggarakan, betul ya, tanggal 18 sore dibawa ke Sidoarjo, kemudian tanggal 19 pagi di Sidoarjo. 2 hari di mana Ketum berada di Jawa Timur, itu barangkali momentum yang penting sekali agar beliau Ketua Umum sendiri yang bisa melantik pengurus PGRI di Jawa Timur. Begitu Mas Joko, masukan dari teman-teman, terutama Konco Blitar karo Sidoarjo. Dilantik nggonku royoan jadi tuan rumah. Di Blitar tanggal 18 sore juga bisa, di Sidoarjo tanggal 18 malam juga bisa. Ya, dalam acara HUT di Sidoarjo nanti diumumkan mengenai panggung yang kena dilantik, itu juga bisa. Siap Mas kadernya? Oh siap, tuan rumahnya siap. Gresik datang ke sana nanti. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin ya nanti mungkin sebentar Mas Anggang, nanti akan ada diskusi. Sebelum diskusi nanti Mas Joko kembali akan memberikan stressing dan mungkin dipimpin secara langsung oleh Mas Joko, tidak perlu moderator. Dipersilakan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Sebelum tadi dikatakan oleh Mas Arief, memang Mas Arief dan Mas Ismono itu mewakili 6 kota, Malang, Gresik, Sidoarjo, Magetan, Blitar, ditambah Magetan. Itu yang saya sampaikan dulu kepada Pak Iwan sama Kanda saya yang tercinta di Jakarta. Dan saya pesan Mas AWD cengengesan, betul ya Mas ya? Karena berdua beliaunya ini tokoh-tokoh pada saat di Pondok Haji itu pernah bertanding. Betul Pak Iwan ya? Dan Pak Iwan ini kami selalu mendampingi soal demo-demo. Nah untuk itu sekali lagi sebelum dibentuk saya mohon, kemarin saya sama Gendro Ngawi ini meneliti satu persatu, Anjuk, Ombak, Ponorogo dan lain-lain. Dari 6 menjadi 12, 18, 22 sampai 25. Namun bukan berarti kami menginginkan tidak. Dari Kabupaten Mojokerto, Saudara Su Krisna, mana Mas? Pesan Mas, kita harus kembali menyatu. Betul Mas ya? Nah, kami tidak mau buyar. Kami juga belum melihat tetangga saya, dapil saya, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Adil, ada Kabupaten Pasuruan dan nah ini saya kerayu juga nggak tahu dulu ini. Kalau diberi saya lepas,
Banyuwangi juga lepas senior Masis karena ketuanya tidak menantang sendiri. Nah, yang saudara saya yang saya nanti ingin klarifikasi itu yang pertama Nganjuk, Jombang, Ponorogo. Ini saudara-saudara dengan saya. Mohon diklarifikasi. Kemarin Bu Yunifa kan waktu rakor kan ngomong, iya itu ya. Adik-adik iya setengah-setengah minggir saja. Itu aja Mas Ari, Mas Ruwun, bukan kami memberi tidak, namun kami ini kesel untuk mengamankan Jawa Timur yang pernah dibawa oleh Pak Iwan. Aku pun ya bekerja Pak Iwan dengan Bu Iwan, tapi melu berjasa loh ya Pak Iwan, ngiling-ngiling loh ya terus. Terima kasih. Ya, pokoknya DT itu hanya pakai mic terus foto kirim berdiri. Tutup, ya Pak. Nggak ada yang lain. Saya paham. Ibu dan Bapak sekalian, biar tidak ada dusta di antara kita. Beliau yang dituduhkan mendukung KLB itu sebetulnya kita itu kan hanya melihat perubahan, belum melihat isi hatinya. Oleh karenanya biar nanti mas-mas yang dituduh-tuduh itu saya mantel, nanti cerita aja Mas Tomo ya, ceritain sesungguhnya apa yang terjadi di Sumeneb. Saya minta nanti apa yang terjadi di Nganjuk itu bujuknya ada. Oh, Nganjuk teko ibu, 200. Wongnya saya ketek ono 200. Kan itu bikin saya marah-marah aja. Nanti biar cerita Nganjuk piye, apa piye. Nanti juga begitu yang dari Pamekasan nomor 3. Nanti yang dari Banyuwangi terakhir karena ini nanti akan carok dan apa yang terakhir aja di Indonesia. Ya jadi saya kasih 3 menit aja mau bagaimana apa yang terjadi. Tapi menurut saya sampaikan Ibu dan Mbak sekalian, konsekuensi yang diterima oleh Ketua PGRI Sumeneb, dia merasa bersalah dan mengundurkan diri. Wes gak ketua-ketua sampai demikian. Silakan Mas Tomo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebenarnya saya kurang fit, tapi demi PGRI saya paksakan hadir dengan berobat dari ke dokter. Terkait dengan yang terjadi di Sumeneb, sebenarnya secara kelembagaan itu tidak ada masalah. Kenapa saya katakan tidak ada masalah? Pada tanggal tertentu, ketua itu tidak seperti biasanya menghadiri undangan di Provinsi Jawa Timur yang undangannya isinya tentang persiapan HUT, PGRI dan HGRI. Nah, begitu hadir, itu biasanya kalau mau berangkat memberitahu untuk saya agendakan di sekretaris, tapi tidak pada waktu itu. Begitu datang, saya tagih, Pak, ayo kita kumpul, sampaikan hasilnya. Oh, kita kumpul dulu di rumah saudara bendara, 4 orang cuma. Ini tidak ada rapat pengurus ya PGRI Kabupaten Lengkap tanpa persetujuan sama sekali. Ternyata saudara ketua itu yang baik menurut saya mungkin kena pengaruh Jawa Timur. Entah diiming-iming apa, saya kurang tahu pasti. Karena sehari sebelum dibekukan, Bu Uni saking baiknya itu nelpon saya pada pagi-pagi setelah sholat subuh ya untuk segera menarik. Nah, ini bisa disajikan dengan saudara bendara, ada wakil bendara juga datang. Saya menginisiasi untuk virtual meeting dengan video call, pertemuan video call berenam. Saya minta dengan hormat, Pak, ayo Pak demi PGRI sampai cabut ya dukungan KLB yang tidak jelas itu karena tidak memenuhi syarat menurut ADART yang ke-22 karena hanya 3 provinsi. Awalnya ketua saya itu mendapat informasi 5 katanya, NTB, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, Riau. Ternyata di tengah perjalanan balik kucing yang namanya Banten dan NTB. Akhirnya tinggal bertiga. Saya katakan lagi, Pak, sampean coba lihat datanya yang benar. Siapa yang katanya mendukung untuk Madura Raya mungkin ada ya. Madura Raya semua. Ternyata setelah turun SK pembekuan hanya Sumeneb dan Pamekasan. Ya Allah, akhirnya saya minta klarifikasi yang terjadi, diundanglah lengkap ya ketua yang sudah dibekukan. Tetap kami mengundang mereka semua tapi tanpa stempel. Karena saya juga hati-hati di saat dibekukan kami tidak menggunakan stempel PGRI ya, tapi mengundang lewat chat WA. Nantilah datang semua kecuali yang sakit dan izin. Akhirnya saat itu ketua itu dengan sadar menyatakan kekhilaafannya. Dan untuk mempertanggungjawabkan demi keutuhan PGRI di Kabupaten Sumeneb,
saudara ketua itu mengundurkan diri, ya, dan mengatakan pada saya, sudah Pak, teruskan sampai pimpin untuk PGRI Kabupaten Sumeneb demi cabang-cabang jangan sampai kena ketanya. Oke Pak, saya siap, kalau ada mana saya punya tujuan untuk kebutuhan PGRI. Mau berangkat lagi, ya, atas saran juga dari Pak Joko, saya telepon lagi, Pak, ayo Pak, sampean hitamkan di atas putih, hitam di atas putih kan pernyataan berhenti itu. Udah usah Pak, kan saya sudah menyatakan mundur di hadapan rapat pleno. Nah, karena saya juga tidak ingin terjadi konflik internal di pengurus PGRI Kabupaten yang sebenarnya kondusif, saya ambil jalan tengah. Nah, daftar hadir itu saya buatkan surat pernyataan atau hasil rapat pleno yang ditandatangani semua yang hadir. Yang intinya menyatakan bahwa Ketua PGRI mengundurkan diri, ya, demi kelancaran roda organisasi PGRI dan demi keutuhan PGRI. Langsung saya juga mengirimkan link tag untuk satu frekuensi dengan PB. Saya katakan di grup-grup WA cabang khusus, karena semua ada cabang khususnya di SPK PGRI. Saya kirim semua. Ketua dan sekretaris ada kelompoknya sendiri, saya kirim semua. Yang intinya mendukung kepengurusan Bu Uni, Profesor Dr. Unifa Rosyidi MPD selaku Ketua Umum PGRI yang sah dan terdaftar di Kemenkumham. Ya. Oleh karena itu di situ juga sempat terjadi pertanyaan, karena saat itu saya tidak mengatakan bahwa ternyata nama saya ada di tim caretakernya. Nah, saya sampaikan sebelum bubar, ternyata pada siang hari saya mendapat kiriman, saya juga mendapat komunikasi yang baik, ya. Mungkin teman-teman dari Madiun yang memberi cerahan, terus Sidoarjo, Surabaya, mungkin ya Pak Sutopo, saya sering komunikasi. Cuma dengan Pamekasan saya sungkan, karena mulai pernyataannya kayaknya rame yang menyatakan mendukung KLB Wadas. Walaupun akhirnya alhamdulillah bersama lagi dengan kita menyatakan menolak hasil KLB yang tidak memenuhi syarat berdasarkan ADRT itu, karena hanya 3 provinsi dan 4 ya kota kabupaten di Jawa Timur dan 1 di tebing tinggi. Kan tidak masuk akal menggunakan top PGRI menurut pemahaman awam saya. Bagaimana mungkin KLB yang dihadiri hanya 9 tim 9 dan 3 ketua provinsi. Setelah itu saya lacak ke pengurus PGRI Jawa Timur yang dekat dengan saya. Salah satunya saya tanya, Pak Pri apa Pak Pri? Jare Kak Sido, karena tidak ada izinnya. Oh iya Pak, alhamdulillah tidak ada izin dari Polda, tidak tahu. Alhamdulillah batal. Ujuk-ujuk tanggal 3 November itu kok berlangsung. Yang ada kiriman foto di media sosial itu yang kurang nyaman lah menurut saya sebagai organisasi profesi sebesar PGRI. Di suatu ruangan yang kayaknya ruang kelas mana, yang saya curiga itu di lantai 2 di PGRI provinsi, tanpa banner seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, sehingga sebenarnya saya itu meredam juga Pak, karena kami selaku sekretaris yang tidak bersedia tanda tangan diserbu oleh para cabang. Ya, untuk menjelaskan apa yang terjadi, saya janjikan tenang dulu Pak, kita tetap jalan. Cabang dan cabang khusus tidak kena imbas, karena SK pembekuan itu hanya pada pengurus PGRI kabupaten. Akhirnya tunggu aja Pak, kami akan rapat di rapat koordinasi Rahim di Jawa Timur pada hari ini. Nah, insya Allah besok langsung kami sampaikan biar jelas apa yang telah terjadi. Sehingga kesimpulan saya, PGRI Sumeneb itu sebenarnya pernyataannya tidak mewakili hasil rapat pengurus pleno. Antara ketua dan wakil sekretaris itu tidak pernah bertemu Pak. Wakil sekretaris itu sedang bertugas di Pulau Kangean, Arjasa dengan jarak tempuh 10 jam dengan perjalanan kapal laut. Jadi ujuk-ujuk diminta oleh ketua untuk membuatkan surat pernyataan dukungan permohonan yang copy paste dari Riau. Nah itu yang saya tolak pada pertama. Lupa, ayo kita pikirkan yang jenis. Ini apa permohonannya? Kok ujuk-ujuk Sumeneb mau ikut-ikutan KLB? Ini Pak alasannya. Ternyata ada kelemahan di situ. Form yang dikirim ke saya itu kata Pekanbarunya itu tidak sempat dihapus, di delete. Sehingga muncul itu sudah ada copy paste persis 100% titik komanya. Sampai Pak, mudah-mudahan ada di sini Pak Kadaryo ya, Sidoarjo. Saya kaget Pak, saya tidak pernah tahu bahwa Sumeneb itu mengirimkan surat itu. Nah, Pak Kadaryo WA saya, Wapri, Pak sampean berani kan memposting ini. Kaget Pak, ternyata kok mengirimkan tanda tangan ketua dengan wakil sekretaris karena saya tidak bersedia. Nah, artinya saya mengambil jalan tengah. Ayo Pak kumpulkan, kalau memang ada gagasan apa, kalau disetujui memang oleh pengurus kabupaten, sekitarnya 2/3 monggo, itu cara halus saya supaya tetap baik-baik. Ternyata yang bersangkutan secara psikologis saya lihat
itu seperti dapat janji atau apalah nanti. Kok ngotot? Sampai malamnya, ayo Pak, minta tolong cabut Pak. Sampai Budi mengatakan, ya suruh cabut. Enggak wis, saya gak enak ke Pak Teguh. Sampai dalam hati saya mengatakan, apa sih Pak Teguh secara organisasi kok sampai berpengaruh pada kehidupan Ketua PGRI Kabupaten Sumeneb karena hanya organisasi. Oh ya, baik. Permohonan saya pada kesempatan ini yang pertama, kalau bisa tidak terlalu perombakan besar-besaran, karena sebenarnya pengurus kabupaten Sumeneb itu tidak ada permasalahan kecuali ketua dan wakil sekretaris. Tapi wakil sekretaris barusan chat dengan saya, ngirim banner dukungan ke Buni. Saya katakan tulis pernyataan bahwa sampai menolak hasil KLB yang tidak sah. Nah ternyata mau nulis karena ada di kapal perjalanan ke Kangian belum. Insya Allah saya pastikan. Jadi hanya satu yang tidak bisa itu saudara ketua karena permohonannya sendiri ingin istirahat, ingin tenang, dan kebetulan pada bulan-bulan ini yang bersangkutan akan menikahkan putrinya. Saya paham itu. Sehingga komunikasi di internal pengurus kabupaten ya tetap baik-baik saja. Ya, dan ini juga sudah disampaikan ke PBPGRI untuk memperoleh pengampunan. Tapi Bu Yuni begitu tidaknya, Pak Tomo, saya dengan Pak Tomo tetap baik, ya bersaudara, bersahabat. Tapi secara organisasi karena ada hitam di atas putih, Sumeneb termasuk dibekukan. Ya Allah Bunda, kalau bisa selesaikan dulu HGN dan HUT Bunda. Siap katanya Bunda, saya masih ingat, saya rekam. Nah ternyata ujuk-ujuk turun pembekuan belum dilaksanakan, walaupun ini nanti juga berpengaruh terhadap pelaksanaan HGN dan UT PGRI. Yang kedua, PSLCC PGRI Smart Learning Character Center pimpinan Pak James itu sedang melaksanakan kegiatan pemilihan guru apresiasi guru prima, dan Sumeneb sudah dari tahap awal membuat ya anugerah guru prima. Ada juara satunya yang akan dikirim ke provinsi. Mulai tadi lihat saya, Pak, gimana tentang surat rekomnya? Kemungkinan tunggu dulu. Setidaknya tidak mungkin direkom oleh saya atau ketua PGRI yang sudah ditentukan, mungkin dari ketua caretaker. Nah, mohon Pak yang seperti ini dia berikan solusi supaya kalau bisa, karena kesalahannya itu personal ketua yang tidak tanda lembaga, jadi PGRI di bawah yang sudah semangat ikut lomba karya tulis anugerah guru prima itu biarlah jalan atau dicarikan solusi. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi jalan tengahnya berita acara rapat dan pengunduran dibuat disertai tanda tangan yang hadir ketika itu, termasuk tanda tangannya Pak Ketua yang mengundurkan. Tidak mau menandatangani lagi di surat pernyataan karena sudah ada notulen yang ditandatangani di mahasiswa yang hadir. Ya, sama saja nanti dari berita acara sudah cukup. Ya, termasuk pencabutan. Kalau pencabutan gugatan itu terus, silakan, tetapi itu konsekuensinya kasihan pada beliau. Jadi diberitahu. Jadi jangan sampai nanti kok tidak diberitahu, akhirnya saya jadi salah. Ya. Kalau pencabutan surat kuasa kepada pengacara di Jakarta, saya sudah menyampaikan semuanya pelan-pelan dengan baik-baik melalui telepon apa yang telah disampaikan Pak Joko dan Pak Irwan. Ya, ternyata yang bersangkutan mengaku pada saya, mungkin juga kepada proses lain, saya tidak ikut tanda tangan. Saya menolak tanda tangan, bahkan keluar dari pengaruh Pak Teguh dan Pak Darmaji, karena pada rapat pleno pengurus Kabupaten Sumeneb itu ditelepon berulang-ulang. Sampai ditanya segera mengirimkan, karena diseker, segera mengirimkan tanda tangan untuk dukungan surat kuasa kepada pengacara. Kalau itu terjadi Pak Didi, yang namanya SDB Swati MSI, sampai nanti ya seperti yang telah saya sampaikan, setelah saya terima dari penjelasan Pak Joko dan Pak Esa, itu sampai menyuruh Pak Joko selaku ketua caretaker itu akan menolong sampean biar tidak pada waktu dipanggil sidang berselanjutnya di Jakarta, sampean kerjanya pasti Yurawi di Jakarta Sumeneb berapa tenaganya, berapa dananya, dan siapa yang menanggung, apalagi sampean sedang proses penikahan putrinya. Sepaneng Pak, langsung pokoknya di blok sampai kemudian Pak Teguh itu di blok. Nah, kalau itu ternyata masih ada, kemungkinan itu tanda tangan scan. Ya, nanti akan dijelaskan pada pleno rapat pengurus. Terima kasih Pak. Baik. Jadi terima kasih, tetapi saya minta pengurus PGRI Sumeneb masih tetap bubuh kalau dia mengadakan selamatan namanya. Ya, terima kasih. Berikutnya saya mohon dari Nganjuk, ya, dari Nganjuk untuk mengklarifikasi kenyataannya bagaimana dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan dulu, nama saya Dr. Haji Ridwan MPDI, Ketua PGRI Kabupaten Nganjuk. Ini Pak, dengan singkat dan cepat saya sampaikan bahwa pada tanggal 26 diundang ke provinsi dalam rangka rapat persiapan HUT. Cuma saya nggak bisa hadir, yang hadir sekretaris kami Pak Sutrisno, karena kami mengikuti Intoil 3 di Semarang, sehingga tidak bisa hadir Pak, di International Conference Islam and Society. Kemudian setelah pulang ada kegiatan lagi. Kegiatan itu saya nggak tahu, saya juga nggak dapat undangan sebenarnya itu. Ada acara di Kanjuruhan, yang intinya sebenarnya itu adalah pembinaan, undangan dari YPLP. Yang hadir itu adalah guru-guru sekolah SMK PGRI. Yang karena yang undang adalah YPLP. Jadi kami tidak mengkoordinir, yang koordinir dari Kepala SMK PGRI. Hadirkan itu insya Allah sekitar 48. Jadi ada info ratusan bahkan ada. Itu cuma 2 HIS sama 1 elep. Di HIS itu isinya 30, elepnya isinya 18 karena elep long. Sehingga ada 48. Nah, kami juga ikut berangkat ke Kanjuruhan maksudnya itu. Karena kami bersama-sama dengan teman yang satu kendaraan, kami nggak bawa kendaraan sendiri, jadi numpang diajak mampir ke kantor PGRI. Akhirnya di situ ternyata pelaksanaan KLB dilaksanakan di kantor PGRI. Yang semula di asrama haji, saya nggak paham Pak, saya nggak tahu kalau pelaksanaan itu dilaksanakan di situ, karena kami pun juga sebenarnya nggak diundang Pak, nggak ada undangan misalnya. Nah, kami juga ikut karena satu kendaraan. Terus terang kami ikut tanda tangan hadir, tapi saya nggak ikut rapat. Kan saya ada acara sendiri di Rumah Sakit Islam karena ingin ketemu sama Prof. Ruh, yang kebetulan saya juga akan mendirikan rumah sakit NO di Nganjuk. Nih. Kemudian setelah itu sekalian, saya ada info-info yang nggak enak pada kami PGRI Nganjuk, yang infonya itu juga kena imbas. Akhirnya kami mengadakan pertemuan mendasarkan saran dari pembina PGRI Pak Cito. Ya, jadi saya ikuti Pak Ridwan kumpulkan pengurus pleno dan pengurus cabang semuanya untuk menolak hasil, bukan menolak KLB, menolak hasil. Karena kami tidak membuat surat dukungan KLB. Akhirnya kami kumpulkan teman-teman ya dengan cepat Pak, karena perintah hari Sabtu, hari Senin saya kumpulkan dan insya Allah semua hadir dan mengambil kesimpulan semua menolak hasil, bukan menolak KLB Pak, menolak hasil KLB yang sudah dilaksanakan. Akhirnya semua datang dan Nyun Sewu yang tadi saya serahkan pada Pak Iwan dan yang lain sudah terkirim ke PB lewat PGF, yang lain masih yang kasih ke Bapak Dewan Pembina. Ini Nganjuk Pak, dan kami Pak tetap tegak lurus pada ADART karena kami sudah lama Pak ini di organisasi di PGRI itu, mulai dari cabang jadi sekretaris bersama-sama dengan Pak Iwan itu sudah lama juga, sekarang jadi ketua. Jadi masih tetap tegak lurus pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang terpenting lagi masih setia pada Bu Ulifah Rusdi. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf yang sebesarnya khususnya kepada bapak-bapak yang ada di depan karena Nganjuk ya, seperti itu sehingga kami ya sanggup untuk melaksanakan ADART yang sah, yang sesuai dengan Kongres.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kawan-kawan sudah tahu sendiri loh ya, bahwa jadinya kawan-kawan Nganjuk itu seakan-akan termetakompli. Jadi bukan ada nawa itu untuk hadir itu. Ya, saya sih kalau masih duanya pendidikan ya saya percaya foto NOC surah percaya kan gitu ya. Ya, tapi yang jelas Mas Ridwan, Samina, wa Atokna pada Ibu Niva nanti saya sampaikan. Dan sekali lagi clear Nganjuk semacam itu dan isu-isu yang terbelakang yang tidak benar. Kemudian karena seorang dokter ya juga strategis politis, tidak menolak KLB tapi menolak hasil-hasil KLB. Mudah-mudahan hari ini bisa direnovasi bahwa hari ini 31 kabupaten kota juga boleh membuat pernyataan menolak hasil KLB, boleh, nggak usah disetor nang apa-apa kayak ngaku tak simpen gaya kenang-kenangan, boleh menolak hasilnya kok, boleh. Itu justru nanti akan saya ikuti Pak dari Al-Mukarram Bapak Dr. Ridwan. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Saya nggak ketuk kayak kopi meneh. Kemudian saya minta saudara saya Budiman dari Pamekasan untuk menyampaikan beberapa pemikiran. Mohon maaf halu-halunya dan sopo-sopo Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bersyukur bahwa hari ini benar-benar melegakan Bapak semuanya, bahwa beberapa hari belakangan ini pikiran benar-benar sangat dipusingkan dengan persoalan-persoalan yang sesungguhnya secara detail kami ini di kabupaten tidak tahu banyak. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan sesungguhnya persis dengan apa yang saya alami sendiri, bahwa di tanggal 26 ada pertemuan yang menghadirkan saya kira semuanya, tetapi ternyata yang diundang 30. Delapannya mana? Saya tanya dan saya juga heran juga waktu itu. Ada apa di Jawa Timur? Saya sudah menyampaikan waktu itu di hadapan semua yang 30 hadir itu, ini pertanda tidak baik gitu ya. Pamekasan, maksud saya Jawa Timur, saya sudah melihat di WA group itu sudah tidak seperti yang diharapkan. Tahu-tahu kemudian hadir diundang ya hanya sebagian. Saya nyampaikan waktu itu, hati saya menangis. Keadaan ini seperti tidak memberikan harapan cerah, gitu ya. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa persoalan di tingkat PB itu telah merembet kemana-mana sekarang, gitu ya. Nah, saya menyampaikan seharusnya Jawa Timur tidak terpengaruh dengan itu, gitu ya. Nah, saat itu ada sebagian sampai saya ingat ini Pak. Dari Mojokerto, jika seperti ini keadaannya, saya keluar aja. Saya dengar begitu. Nah, bentar ini memang bahasa-bahasa teman-teman waktu itu, ada apa kok seperti ini? Mestinya kita, ya kalau ingin rembukan baik-baik, ya hadirkan seluruhnya, gitu ya. Kemudian bicara baik-baik, dan ternyata waktu itu ada dari beberapa penyampaian itu sesungguhnya hanya segelintir begitu, kemudian ini dalam rangka menyelamatkan Jawa Timur harus tampil sebagai benar begitu. Nah, sebagian besar sebenarnya tidak menginginkan itu, tetapi ada beberapa yang kemudian tidak apa-apa. Nah, waktu itu kami semuanya itu seperti di silakan nanti buat pernyataan begitu. Dalam tanda kutip kami ini seperti
tekan-tekan untuk biar apa namanya biar kemudian searah dengan yang diinginkan begitu loh Pak. Ya, ada yang menyampaikan terkait dengan itu biar kami pulang aja. Beberapa hari kemudian tanggal berapa sih? Ingat, tapi setiap malam itu kemudian dikomunikasi. Gimana Pamekasan ini? Katanya waktu rapat itu tidak menolak itu maksudnya tuh suruh bikin saya mohon maaf tidak bisa sampai ke dalam menjelang itu kemudian saudara Pak Jamil itu saya ini hanya butuh dukungan nanti kita hitung seberapa banyak tidak bakalan jadi kalau hanya sedikit gitu. Ya memang repot ketika kita jadi ketua PGRI kabupaten komunikasinya hanya dengan ketua maksud saya dengan pengurus provinsi ya tahunya hanya begitu kemudian di tingkat pusat kami tidak tahu apa-apa gitu kemudian disampaikan berbagai penyampaian yang intinya harus itu dilakukan perubahan-perubahan. Nah itulah kami kemudian yang dipaksa-paksa sudah tidak perlu membuat tinggal tanda tangan kok gitu sudah dibikinkan makanya kemudian sana semuanya ya copy paste gitu. Jadi saya kemudian dengan teman-teman kalau Pamekasan sebenarnya solid Pak sampai dengan bahasa sudahlah kalau hanya dengan yang penting jangan hadir gitu ya. Kalau ada kan KLB. Benar tanggal 22 lihat perkembangan saya ditelepon juga oleh Intel oleh macam-macam sampai 4 kali dengan orang berbeda Intel. Pak, panjenengan ketua KLB, ya. Kira-kira gimana Pamekasan ini? Katanya ada KLB. Tidak Pak, Pamekasan tidak ikut. Gitu ya. Sudah. Telepon lagi dengan yang sama. Kenapa Pak? Saya tanya. Kok begitu gawatnya? Kok nggak ada kok? Ini jadi atensi Polda. Jangan sampai misalkan terjadi PGRI ini kan persatuan guru. Kok sampai muncul-muncul begini? Jangan sampai nanti kondisi sekarang ini malah jadi panas. Nah, saya pastikan Pak yang untuk Pamekasan tidak akan dan saya sudah menyampaikan ke teman-teman Sumeneb, Sampang juga Bangkalan sepakat tidak akan hadir kalau ada KLB. Sudah tanggal 2 begitu Pak, tanggal 2 malam Jumat Pak Pak Jamil besok hadir ke Kanjuruhan ada acara Pak Sarasehan. Apa itu? Pembinaan katanya. Oh ya kalau hanya begitu tidak ada masalah. Dan itu tidak melibatkan siapa-siapa Pak. Saya memang gimana ini? Saya hanya tanya gimana saja ya disuruh hadir ke Kanjuruhan acara Sarasehan. Tidak apa-apa Pak hadir aja cuma acara. Dan asli yang di asrama haji yang katanya kalian sudah tidak ada Pak. Dan saya sudah dengan Bangkalan sudah gimana keadaan. Oh, jelas nggak mungkin Pak. Surabaya sendiri sudah jelas menolak. Tidak mungkin ada KLB. Tuan rumah sendiri tidak akan ya saya nanya ke Bangkalan bukan tanya ke Mas. Ya itu nggak ada. Itu. Nah benar saya waktu itu berbahagia sekali tidak. Nah hanya malam Jumat itu gimana ini ya sudah hadir. Akhirnya berangkat Pak, tapi di tengah jalan kira-kira sampai Sampang gitu ya. Pak Jamil posisi di mana? Saya OTW ke Malang. Gini aja, sampai nanti usahakan jam 10 hadir dulu di Wisma Guru katanya. Loh, dan diubah tuh Pak anunya caranya. Enggak, ini hanya acara tamunya ya, yang dari hari itu datang ke Wisma Haji dan maksud saya Wisma Guru, kemudian pembinaannya dilakukan di sana. Ya Sarasehan tetap lanjut di Malang, itu ada pembinaan dan Sarasehan. Jadi hanya 2 judul itu loh Pak. Pembinaan dilakukan di Wisma Guru, kemudian Sarasehan dilakukan di Kanjuruhan. Ya saya nyampaikan kalau sempat Pak nanti saya
hadir karena saya ini sepertinya perjalanan nggak mungkin nyampe jam-jam 10, kalau katanya jam 10 dulu. Iya, kalau sempat sana. Ternyata kira-kira sudah lebih kira-kira jam 11, setengah 11 nanti lah. Jam 11 saya memang masih nutut, tidak apa-apa, ada apa saya hadir ke sana. Ya sudah terlambat Pak sebenarnya. Saya lihat beberapa teman itu, kemudian tak tahu kemudian ada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya menurut saya dan mungkin itu sesuatu, ada pemilihan juga tidak ada, nggak ada Pak, hanya pernyataan-pernyataan intinya perlunya perubahan dan segala macam, begitu aja yang saya dengar. Setelah itu bubar dan ya orang-orang bergegas karena Jumatan sudah. Nah, saya bergegas segera, inginnya saya tertarik ke Sarasehan di Malang itu Bang. Baik, ya itu aja. Dan terakhir Pak Joko, mohon maaf, sungguhnya ketika nyampe di Pamekasan, kenapa Pak Pamekasan kok dibubarkan? Kemudian apa yang mesti kami lakukan? Apa kami ini kemudian semuanya gitu ya? Saya nyampaikan sampai berhari-hari Pak acara pertemuan, sekedar menyampaikan agar teman-teman tenang dulu. Saya ini sedang berkomunikasi seperti apa sesungguhnya yang terjadi, di mana Pamekasan harus menerima sanksi seberat itu. Kalaupun ukuran dosa Pak katanya itu mau diukur Pamekasan, insya Allah yang paling tidak, yang paling kecil, maksud saya begini. Tapi ya ini. Nah kemudian sudah kami lakukan sebagaimana petunjuk terkait dengan urusan pencabutan. Saya sudah siap, sudah dengan pengacara di Pamekasan, sudah kami siap ini, sudah kami kirim PDF-nya ke pengurus provinsi Pak, tapi fisiknya masih belum kami kirim ke pengadilan dan ke pengacara. Kemudian pernyataan sikap sudah bulat kalau untuk Pamekasan, siap tegak lurus kepada Bu Nifah Bapak ya. Jadi kami semua yang kita misalkan ada apa yang menjadi persyaratan, kami ini tunjukkan bahwa kesetiaan kami di Pamekasan untuk tetap tegak lurus kepada Bu Nifah. Terima kasih Bapak, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, yang saya tunggu segera disampaikan ke pengacaranya sehingga kita akan bisa jalan dengan bagus. Sedangkan presiden aja punya hak macam-macam, amnesti, gerasi dan sebagainya. Tapi itu akan kita pikirkan, dikaji lebih dalam dan kita konfirmasikan. Untuk Ponorogo dan terakhir Masis, begini Pak. Semua yang memberikan informasi yang ada di mana-mana itu kita tidak punya kecuali kami dari aparat dan detik. Nanti kita konfirmasi yang dari aparat siapa saja sampai jumlah-jumlahnya sampai detailnya, jam-jamnya. Jadi kami rapat di Jakarta itu menunggu. Dan mau KLB, cepet KLB, cepet KLB, cepet KLB. Begitu KLB senang semua Pak, rezeki datang. Jadi sangat rezeki. Katanya Cina itu YC. YC itu dangers and opportunity. Bahaya tapi mendatangkan peluang. Seharusnya kemarin yang hadir itu usul kepada Pak Teguh hanya satu kalimat. Pak, ojo diterus no, gak bahaya kan? Ternyata lo kan begitu ya. Mari Ponorogo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katmo. Saya mendapat tugas dari Bapak Ketua kami, Bapak Haji Prayitno yang kebetulan masih sakit. Mohon doanya agar beliau segera sembuh. Terima kasih. Yang kedua, kami ditugasi untuk menyampaikan surat pernyataan. Di sini kami jelaskan bahwa kami pada tanggal hari Selasa 31 Oktober 2023 mengadakan rapat pengurus harian penuh semua hadir dan disepakati. Satu,
kami tetap memegang teguh dan berpedoman pada ADART hasil Kongres PGRI tahun 2019. 2. Kami menolak rencana dan hasil Kongres luar biasa yang diselenggarakan tanggal 3 dan 4 November 2023 di Surabaya. 3. Kami tetap mendukung keputusan Konkernas 4 PGRI di Samarinda tentang penyelenggaraan Kongres yang diselenggarakan PP PGRI pada rencana bulan Maret 2024. 4. Kami mendukung penuh tentang kepemimpinan Ibu Unifah Roshidi. Demikian pernyataan kami. Mari kita agar solidaritas dan soliditas kita pakaikan pakai PGRI. Hidup terus! Hidup PGRI! Solidaritas! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan kami serahkan. Saya kiri, bila Isabel Farida. Video dulu. Video. Video ya. Video. Ya, foto. 3, 2, 1.